Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Indra Putra dari jurusan Sistem Informasi. NIM saya 1510512037. Saya ingin mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Sistem Informasi Geografis Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Kota Depok berbasis web. Pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang permasalahan skripsi ini adalah pencarian informasi tentang lembaga pendidikan Islam di Kota Depok. Yang dimaksud di sini adalah eh, kurangnya informasi yang disediakan dari lembaga pendidikan Islam di Kota Depok dan pencarian informasi yang masih dilakukan oleh masyarakat dengan cara manual, yaitu mendatangi langsung lokasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Yang memiliki permasalahan ini adalah masyarakat yang ingin mencari informasi untuk mendaftarkan siswa ke lembaga pendidikan Islam di Kota Depok. Yang kedua, rumusan masalah. Bagaimana merancang dan membuat sistem informasi geografis yang berisi informasi tentang lembaga-lembaga pendidikan Islam di Kota Depok? Bagaimana membuat aplikasi yang dapat memudahkan pengguna untuk mencari informasi tentang lembaga-lembaga pendidikan Islam di Kota Depok? Yang ketiga adalah tujuan penelitian. Tujuan dari sistem informasi geografis ini adalah untuk membantu mempermudah pencarian informasi berupa lokasi detail informasi dari lokasi, akreditasi, luas bangunan, dan kondisi lingkungan sekolah dengan lebih efektif dan efisien. Karena pada saat ini sistem yang masih berjalan adalah dengan cara manual, yaitu masyarakat yang ingin mendaftarkan siswa harus mendatangi langsung lokasi lembaga pendidikan Islam di Kota Depok untuk mencari informasi-informasi yang dibutuhkan. Yang keempat adalah ruang lingkup. Ruang lingkup dari penelitian ini ada 3. Yang pertama, sistem yang akan dibangun ini dibuat dengan ruang lingkup lembaga-lembaga pendidikan Islam di Kota Depok. Yang kedua, sistem yang akan dibuat berbasis web. Dan yang ketiga, sistem akan dibuat dengan konsep sistem informasi geografis. Yang kelima adalah manfaat penelitian. Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi pengguna dengan terciptanya sistem informasi geografis berbasis web yang dapat memberikan informasi mengenai detail informasi dari lokasi, akreditasi, kondisi lingkungan, dan luas bangunan dari lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada di Kota Depok, sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk memilih lembaga-lembaga pendidikan Islam di Kota Depok dan mempermudah pencarian informasi bagi para masyarakat yang ingin mendaftarkan siswa dengan menghimpun semua informasi yang dibutuhkan menjadi suatu aplikasi yang bermanfaat. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis adalah suatu sistem yang berorientasi kepada letak geografis di atas permukaan bumi berbasis komputer yang mempunyai kemampuan mengolah, memanipulasi, serta menampilkan data spasial dan data atribut. Data spasial dalam sistem informasi geografis adalah data berupa fakta lokasi di mana lokasi tersebut berada, atau dalam sistem informasi geografis biasanya berupa titik atau pointer. Sedangkan data atribut atau data pelengkap adalah data pelengkap dari data spasial tersebut. Misalkan di titik itu adalah lokasi kantor wali kota Kota Depok. Maka data atribut dari data spasial tersebut adalah data lokasi seperti alamat, luas bangunan, dan informasi-informasi lainnya. Studi literatur. Yang pertama, penulisnya adalah Abdul Nizam Faisal tahun 2016 dengan judul Sistem Informasi Geografis Berbasis Web
untuk penyebaran fasilitas umum di Kabupaten Klaten. Hasil dari penelitian Abdul Nizam Faisal adalah aplikasi dalam bentuk website yang berfungsi untuk melihat peta tersebarnya fasilitas umum di Kabupaten Klaten. Yang kedua, dari Resti Luciana pada tahun 2016 dengan judul Sistem Informasi Geografis untuk Pemetaan Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat berbasis web. Hasilnya adalah aplikasi dalam bentuk website yang berisi informasi pemetaan lokasi wisata di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Yang ketiga adalah dari Sastrimita pada tahun 2015 dengan judul Sistem Informasi Geografis Pemetaan Sekolah di Kecamatan Tanjung Batu berbasis mobile. Hasilnya adalah aplikasi pemetaan sekolah di Kecamatan Tanjung Batu, Oganilir, Sumatera Selatan berbasis mobile. Selanjutnya, metodologi penelitian. Alur penelitian. Yang pertama adalah mulai lalu menganalisis kebutuhan apa saja yang dibutuhkan dalam penelitian. Yang kedua adalah perencanaan jadwal dan tahapan-tahapan dari penelitian. Yang ketiga adalah permodelan. Permodelan adalah dengan membuat rancangan dari sistem yang akan dibuat dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah tahapan konstruksi atau pengkodean. Apabila berhasil, maka jadi sistem informasi geografis. Apabila program yang sedang dikonstruksi atau dilakukan pengkodean gagal, maka dilakukan kembali sampai semuanya berjalan dan programnya berhasil jalan dengan sebagaimana mestinya. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan cara observasi atau mengamati masalah-masalah yang ada untuk selanjutnya melakukan riset. Riset yang dilakukan di sini adalah riset untuk mendapatkan data yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Depok. Jadwal rencana penelitian. Yang pertama, analisis kebutuhan dan pengumpulan data pada bulan Januari dan seterusnya. Yang kedua, perencanaan, membuat penjadwalan kerja dan perkiraan lamanya pengerjaan di bulan Februari dan seterusnya. Yang ketiga, permodelan, perancangan UML dan perancangan database pada bulan Maret dan seterusnya. Dan yang terakhir, konstruksi, yaitu pembuatan sistem atau pengkodean dan pengujian sistem pada bulan April dan Mei dan seterusnya. Metode pengembangan sistem dengan metode waterfall, communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Pada tahap pertama, communication, tahapan ini adalah tahapan mula awal sebelum pekerjaan yang bersifat teknis, yaitu komunikasi antara pengembang sistem dengan customer untuk memahami dan mencapai tujuan yang ingin dicapai. Hasil dari komunikasi tersebut yaitu inisiasi proyek, seperti menganalisis permasalahan yang akan dihadapi atau menggambarkan kebutuhan sistem yang diperlukan oleh customer dan mengumpulkan data-data yang relevan, serta membantu mendefinisikan fitur dan fungsi software. Yang kedua adalah planning, yang berisi estimating, scheduling, dan tracking. Setelah pengerjaan tahap pertama, selanjutnya adalah tahapan perencanaan yang akan menjelaskan tentang estimasi tugas-tugas teknis yang dilakukan, risiko yang terjadi, sumber daya yang diperlukan dalam membuat sistem, produk, atau sistem yang ingin dihasilkan, serta penjadwalan kerja yang perlu dilaksanakan. Yang ketiga adalah modeling, yang berisi analis dan desain. Tahapan ini adalah tahapan perancangan dari permodelan arsitektur sistem yang sudah direncanakan dan berfokus pada perancangan struktur data, arsitektur software, user interface, dan algoritma program. Tujuannya adalah agar memahami gambaran besar dari suatu sistem. Yang keempat, construction, code, and test. Tahapan construction ini melakukan proses penjelasan bentuk gambaran menjadi kode atau bahasa yang dapat dibaca oleh suatu komputer,
Setelah proses pengkodean selesai, tahap selanjutnya adalah melakukan pengujian terhadap sistem yang dibuat. Yang terakhir adalah metode penyelesaian masalah. Identifikasi atau analisis kebutuhan dengan metode PISES, desain dengan menggunakan UML, konstruksi dengan menggunakan PHP dengan framework Code Igniter dan MySQL, dan pengujian program dengan black box testing. Selanjutnya, diagram sistem berjalan. Activity diagram. Ini adalah gambar dari tampilan activity diagram sistem yang sedang berjalan. Selanjutnya, diagram sistem usulan. Use case diagram usulan. Ini adalah gambar dari use case diagram usulan. Terdapat dua aktor, yaitu user atau masyarakat yang nantinya menggunakan aplikasi, dan admin. Selanjutnya adalah activity diagram login dan activity diagram lupa password. Selanjutnya yang ketiga ada activity diagram untuk tampilan user dan activity diagram admin. Selanjutnya ada sequence diagram usulan. Yang pertama adalah sequence diagram untuk halaman login. Yang kedua adalah sequence diagram untuk halaman lupa password. Yang ketiga ada sequence diagram untuk halaman user. Yang keempat, sequence diagram halaman admin. Yang terakhir adalah kelas diagram usulan. Selanjutnya, diagram sistem usulan. Tampilan aplikasi yang pertama adalah halaman login untuk user maupun admin. Tampilan yang kedua adalah tampilan dari sisi admin. Di sini admin bisa menginput data-data sekolah berupa nama sekolah, alamat, nomor telepon, akreditasi, kemudian gambar, nomor telepon, dan data-data lainnya yang berupa data atribut dari sekolah. Yang ketiga adalah tampilan halaman utama user. Di sini
user dapat melihat peta kota Depok. Pada bagian combo box, user dapat mengganti kecamatan sesuai dengan domisili atau lokasi di mana user ingin mencari informasi tentang sekolah yang berada di kecamatan tersebut. Sedangkan set jarak minimal di sini adalah set jarak untuk radius yang dapat dibaca oleh peta. Dan 100 itu adalah 100 km. Titik awal lokasi ini saya gunakan UPN Veteran Jakarta Kampus Pondok Labu. Tampilan user ini adalah tampilan user lanjutan dari halaman sebelumnya. Karena jika saya screenshot semua tidak muat. Jadi selain user dapat memilih kecamatan yang ada di combo box, halaman ini akan muncul di halaman utama user juga. Jadi setelah user memilih combo box kecamatan, maka sekolah-sekolah yang berada di kecamatan tersebut tidak hanya muncul di peta yang berupa pointer atau penunjuk, juga berupa data seperti ini. Yang nantinya apabila user ingin mengetahui detail lokasi atau data spasial dari data ini, user dapat mengklik salah satu nama lembaga ini dan akan masuk ke halaman selanjutnya. Yang kelima adalah tampilan halaman user data detail. Halaman ini dapat diakses user apabila user telah memilih salah satu dari lembaga yang tersedia di halaman sebelumnya. Halaman ini berisi data atribut dari data spasial yang user telah pilih sebelumnya. Pada halaman ini berisi data-data lengkap maupun atau data detail dari salah satu lembaga yang user pilih, yaitu berupa akreditasi, nomor telepon, kontak, dan lain-lain. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.